Kali ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan penilaian akhir semester materi biologi kelas 10 semester 1. Nomor 1. Pak Yusuf merupakan pengusaha sukses yang bergerak dalam usaha budidaya jamur. Agar lebih maksimal menekuni budidaya jamur, Pak Yusuf harus membekali dirinya dengan ilmu A. Mikrobiologi, B. Botani, C. Mikologi, D. Ornitologi, E. Virologi. Jawabannya adalah C. Mikologi. Nomor 2. Kumpulan dari individu satu jenis disebut A. Populasi, B. Komunitas, C. Ekosistem, D. Bioma, E. Habitat. Jawabannya adalah A. Populasi. Nomor 3. Keuntungan yang didapat dari melaksanakan kultur jaringan adalah A. Menghasilkan bibit dengan jumlah banyak dan sifat seragam, B. Menghasilkan bibit dengan jumlah banyak dan sifat bervariasi, C. Menghasilkan bibit dengan dua sifat induk, D. Menghasilkan bibit jumlah besar dengan batang kecil, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah A. Menghasilkan bibit dengan jumlah banyak dan sifat seragam. Nomor 4. Perburuan spesies harimau Sumatera mengancam kelestarian spesies hewan tersebut. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan pada tingkat A. Bioma, B. Ekosistem, C. Komunitas, D. Populasi, E. Habitat. Jawabannya adalah D. Populasi. Nomor 5. Klasifikasi 5 kingdom dapat digambarkan dengan pengelompokan sebagai berikut. A. Terbagi menjadi kelompok kingdom Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. B. Terbagi menjadi kelompok kingdom Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. C. Terbagi menjadi kelompok kingdom Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. D. Terbagi menjadi kelompok kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. E. Terbagi menjadi kelompok mikroorganisme, Monera, Protista, Fungi, dan makroorganisme, Plantae, Animalia. Jawabannya adalah D. Terbagi menjadi kelompok kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan bakteri? A. Bakteri adalah makhluk hidup aseluler yang dapat dikristalkan. B. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti. C. Bakteri pada perkembangannya dibagi menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. D. Bakteri pada perkembangannya dibagi berdasarkan ada tidaknya peptidoglikan. E. Bakteri sejati semuanya merugikan bagi makhluk hidup yang lain. Jawabannya adalah B. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti. Nomor 7. Protista memiliki keunikan tersendiri sebagai kelompok makhluk hidup yang A. Protista disebut mirip hewan karena memiliki alat gerak seperti kaki semu, flagel, maupun silia. B. Protista disebut mirip tumbuhan karena memiliki alat gerak seperti kaki semu, flagel, maupun silia. C. Protista disebut mirip hewan karena memiliki zat hijau daun. D. Protista disebut mirip tumbuhan karena memiliki zat hijau daun.
E. Pernyataan A dan D benar. Jawabannya adalah E. Pernyataan A dan D benar. Nomor 8. Virus dapat diklasifikasikan berdasarkan A. Ada tidaknya peptidoglikan pada dinding selnya. B. Bentuknya. C. Jenis asam nukleatnya. D. Kapsidnya. E. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, prokariotik dan eukariotik. Jawabannya adalah C. Jenis asam nukleatnya. Nomor 9. Virus tidak dapat hidup di alam bebas, melainkan harus hidup secara parasit. Oleh karena itu, untuk memelihara virus digunakan A. Medium daging dan kaldu. B. Medium agar-agar. C. Medium kentang dan agar-agar. D. Embrio ayam. E. Medium air kelapa. Jawabannya adalah D. Embrio ayam. Nomor 10. Fungi termasuk kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersendiri seperti A. Autotrof karena tidak dapat berpindah tempat seperti tumbuhan. B. Heterotrof karena cara bersimbiosis mutualisme. C. Memiliki struktur tubuh yang terdiri dari kumpulan hifa bersekat saja. D. Memiliki struktur tubuh yang terdiri dari kumpulan hifa bersekat maupun tidak bersekat. E. Terdiri dari kelompok Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Jawabannya adalah D. Memiliki struktur tubuh yang terdiri dari kumpulan hifa bersekat maupun tidak bersekat. Nomor 11. Apa yang kamu ketahui tentang kelompok virus? A. Virus disebut makhluk hidup karena tidak memiliki sel atau aseluler. B. Virus disebut bukan makhluk hidup karena memiliki asam nukleat dan bereproduksi. C. Virus disebut makhluk peralihan karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. D. Virus bisa hidup di embrio ayam dan hidup tetapi tidak bisa hidup dalam air maupun udara terbuka. E. Pernyataan 3 dan 4 benar. Jawabannya adalah E. Pernyataan 3 dan 4 benar. Nomor 12. Pernyataan yang tidak benar tentang tingkat organisasi kehidupan adalah A. Sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. B. Sekelompok jaringan yang melakukan fungsi tertentu. C. Satuan atau unit terbesar makhluk hidup. D. Sekelompok organ yang menjalankan fungsi tertentu. E. Habitat meliputi skala yang luas. Jawabannya adalah C. Satuan atau unit terbesar makhluk hidup. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar, struktur A dan B berturut-turut adalah A. Flagel dan pinus. B. Ribosom dan flagel. C. Filus dan flagel. D. Silia dan flagel. E. Filus dan silia. Jawabannya adalah C. Filus dan flagel. Nomor 14. Yang memiliki flagel dengan komposisi amfitrik adalah A. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, atau gambar E. Jawabannya adalah D. Gambar D. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut ini.
Berdasarkan gambar tersebut, makhluk hidup tersebut adalah A. Euglena viridis kelas Flagellata, B. Paramecium caudatum kelas Ciliata, C. Paramecium caudatum kelas Flagellata, D. Paramecium caudatum kelas Rhizopoda, E. Euglena viridis kelas Ciliata. Jawabannya adalah B. Paramecium caudatum kelas Ciliata. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Protozoa yang bersifat parasit adalah gambar 1, B. Gambar 2, C. Gambar 3, D. Gambar 4, E. Gambar 5. Jawabannya adalah D. Gambar 4. Nomor 17. Perhatikan ciri-ciri alga berikut ini. 1. Hampir semuanya hidup di laut. 2. Umumnya uniseluler. 3. Reproduksi seksual dengan penyatuan gamet yang berbeda jenis. 4. Mempunyai klorofil A dan C, xanthopil, karoten, serta pigmen dominannya pukosantin. Berdasarkan uraian di atas, merupakan ciri-ciri kelompok alga: A. Phaeopta, B. Chloropta, C. Chrysopta, D. Cyanopta, E. Rhodopta. Jawabannya adalah A. Phaeopta. Nomor 18. Berikut ini perbedaan antara litik dan lisogenik, yaitu terletak pada A. DNA virus akan melebur pada DNA sel inang fase lisogenik, B. Materi DNA virus akan menempel pada DNA sel inang saat fase lisogenik, C. Daya tahan sel inang akan menurun pada fase lisogenik, D. Sel inang tidak melebur pada saat fase litik, E. DNA mendekat pada DNA sel inang saat fase litik. Jawabannya adalah B. Materi DNA virus akan menempel pada DNA sel inang saat fase lisogenik. Nomor 19. Andri bermain dengan anjing liar yang ditemuinya di jalan. Kemudian anjing tersebut menggigit tangannya. Setelah itu Andri mengalami gejala, terlihat gelisah dan takut, demam tinggi dan kejang-kejang, serta mulut berbusa. Andri terkena virus A. HIV, B. AIDS, C. Rabies, D. Polio, E. Flu anjing. Jawabannya adalah C. Rabies. Nomor 20. Perhatikan sikap ilmiah berikut. 1. Jujur terhadap fakta. 2. Bertanggung jawab. 3. Melakukan penelitian untuk kepentingan sendiri. 4. Peduli terhadap lingkungan. 5. Melakukan penelitian yang hasilnya untuk kelompok peneliti. 6. Objektif. Sikap yang harus diterapkan oleh setiap ilmuwan ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah B. Nomor 1, 2, 4, dan 6. Nomor 21. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Perumusan hipotesis. 2. Pengumpulan data. 3. Eksperimen. 4. Perumusan masalah. 5. Kesimpulan. Urutan langkah yang benar dalam pemecahan masalah biologi adalah, jawabannya adalah D. 4, 1, 3, 2, 5. Nomor 22.
Seorang siswa ingin menyelidiki pengaruh jarak tanam dan jenis pupuk terhadap pertumbuhan jagung manis. Komponen yang merupakan variabel bebas adalah A. Jarak tanam dan jenis pupuk, B. Jarak tanam dan jagung manis, C. Jagung manis dan berat basah jagung, D. Jarak tanam dan berat basah, E. Jarak tanam dan jumlah hari menanam. Jawabannya adalah A. Jarak tanam dan jenis pupuk. Nomor 23. Berikut adalah langkah-langkah metode ilmiah. 1. Mengumpulkan data. 2. Merumuskan hipotesis. 3. Menarik kesimpulan. 4. Merumuskan masalah. 5. Melakukan percobaan. 6. Menyusun teori. Urutan yang benar adalah jawabannya adalah D. 4, 1, 2, 5, 3, 6. Nomor 24. Salah satu manfaat mempelajari biologi di bidang pertanian adalah A. Penemuan bibit unggul, B. Berkurangnya plasma nutfah, C. Punahnya tanaman berkualitas rendah, D. Matinya tanaman-tanaman langka, E. Meningkatnya hama serangga. Jawabannya adalah A. Penemuan bibit unggul. Nomor 25. Tingkatan organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil secara berurutan adalah A. Molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, dan komunitas, B. Organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma, C. Molekul, jaringan, organ, sistem organ, individu, dan populasi, D. Molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, dan populasi, E. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, bioma. Jawabannya adalah D. Molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, dan populasi. Nomor 26. Hal yang merupakan ciri-ciri virus adalah A. Tubuh uniseluler, B. Sel prokariotik, C. Sel eukariotik, D. Tubuh multiseluler, E. Tubuh aseluler. Jawabannya adalah E. Tubuh aseluler. Nomor 27. Salah satu sifat virus yang sama dengan makhluk hidup lainnya adalah A. Mampu bereproduksi, B. Memiliki ukuran yang ultramikroskopis, C. Tidak pernah bisa dihambat dengan antibiotik, D. Dapat mengalami perubahan wujud, E. Dapat dikristalkan. Jawabannya adalah A. Mampu bereproduksi. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Fase replikasi virus pada gambar tersebut dinamakan fase A. Adsorpsi, B. Penetrasi, C. Sintesis, D. Pematangan, E. Lisis. Jawabannya adalah B. Penetrasi. Nomor 29. Virus mempunyai banyak peranan, baik peranan menguntungkan maupun merugikan. Berikut merupakan peranan virus yang menguntungkan, kecuali A. Terapi gen, B. Pemberantasan hama serangga, C. Pembuatan vaksin protein, D. Pembuatan penyakit, E. Untuk pengobatan secara biologis. Jawabannya adalah D. Pembuatan penyakit. Nomor 30. Virus HIV sangat berbahaya karena menyerang A. Sistem imun, B. Sistem sirkulasi, C. Sistem reproduksi, D. Sistem respirasi, E. Sistem sekresi. Jawabannya adalah A. Sistem imun. Nomor 31. Di bawah ini
hal yang benar mengenai sel prokariotik adalah A. Bersifat patogen, B. Tidak memiliki membran inti, C. Tidak memiliki mitokondria, D. Tidak memiliki dinding sel, E. Tidak memiliki sitoplasma. Jawabannya adalah B. Tidak memiliki membran inti. Nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perbedaan materi penyusun membran inti. 2. Perbedaan jenis lipid penyusun membran plasma. 3. Perbedaan materi penyusun dinding sel. 4. Ada tidaknya protein ribosom dan RNA polimerase. Ciri perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Jawabannya adalah B. Nomor 2 dan 3. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut ini. Kelompok bakteri Streptococcus ditunjukkan pada nomor A gambar A, B gambar B, C gambar C, D gambar D, E gambar E. Jawabannya adalah D gambar D. Nomor 34. Lactobacillus bulgaricus adalah jenis penyakit yang sangat menguntungkan karena berguna untuk memproduksi A. biogas, B. pupuk, C. bahan makanan, D. yogurt, E. minyak. Jawabannya adalah D. yogurt. Nomor 35. Pada umumnya, bakteri merugikan manusia, tetapi ada juga bakteri yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu bakteri Escherichia coli karena dapat A. membusukkan sampah, B. menghasilkan antibiotik, C. membusukkan sisa makanan dalam kolon, D. menghasilkan asam cuka, E. mengikat N2. Jawabannya adalah C. membusukkan sisa makanan dalam kolon. Nomor 36. Ciliata dapat hidup secara parasit maupun hidup bebas. Berikut yang merupakan ciliata dengan cara hidup parasit adalah A. Paramecium caudatum, B. Balantidium coli, C. Didinium, D. stentor, E. Vorticella. Jawabannya adalah B. Balantidium coli. Nomor 37. Protozoa yang bergerak dengan pseudopodia digolongkan dalam kelas A. Rhizopoda, B. Ciliata, C. Flagellata, D. Mastigophora, E. Sporozoa. Jawabannya adalah E. Sporozoa. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar nomor 2 dan nomor 3 adalah A. Kepala dan ekor, B. Otak dan ekor, C. Kepala dan kaki, D. Ekor dan serabut ekor, E. Kepala dan serabut ekor. Jawabannya adalah A. Kepala dan ekor. Nomor 39. Protozoa yang bergerak menggunakan rambut getar termasuk kelompok A. Flagellata, B. Ciliata, C. Mastigophora, D. Rhizopoda, E. Sporozoa. Jawabannya adalah B. Ciliata. Nomor 40. Protozoa dikelompokkan menjadi 4 kelas berdasarkan A. Bentuk tubuhnya, B. Alat geraknya, C. Ukuran tubuh, D. Cara memperoleh makanan, E. Pigmen. Jawabannya adalah B. Alat geraknya. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar dan terima kasih.